mereka ingin panggil Sergei lagi. Ternyata Sergei itu benar-benar yang udah hilang. Hi everyone, welcome back with me Mirna in my channel. Apa kabar semuanya? Aku harap semua baik-baik aja. Dan terima kasih kepada semua yang udah watch, like, subscribe to my videos. Dulu ya, kalau aku nonton Doraemon, kalian mungkin semua pernah nonton Doraemon atau baca komiknya Doraemon. Aku I'm a big fan, crazy fan of Doraemon. Jadi suka membayangkan seandainya baling-baling bambu tuh ada, seandainya mesin waktu itu ada, betapa senangnya gitu, betapa kerennya kalau misalnya ini semua ada, kayak ya aku bisa kemana aja. Jadi semua yang ada di cerita Doraemon itu sebenarnya seperti dongeng ya, nggak pernah terjadi. Tetapi kali ini aku menemukan satu kasus itu yang berhubungan dengan time traveler. Jadi kalau di cerita Doraemon itu kan datang dari masa depan 2021, abad 21 datang ke masanya Nobita. Kalau cerita hari ini itu adalah seseorang yang datang dari masa lampau ke masa depan. So without wasting any time, let's go to the top. Jadi cerita ini terjadi di Kiev, itu ibu kota Ukraina, pada tahun 2006. Gini ceritanya. Pada suatu sore di jalan, terus ada polisi yang sedang patroli. Polisi ini ngelihat satu laki-laki itu berdiri dengan kebingungan. Tapi yang anehnya, pria ini berpakaian yang sangat-sangat jadul, terus dia bawa satu kayak tas gitu, tapi ternyata tas itu sebenarnya satu kamera. Jadi saking jadulnya pakaian yang dipakainya ini adalah pakaian yang udah lama, seperti berpuluh-puluh tahun yang lalu stylenya itu. Jadi polisi kirain mungkin juga dia cosplay kali ya. Terus polisi datang mendekat. Waktu polisi ini datang mendekat, dia tuh seperti ketakutan. Ini kelihatan sangat bingung, kayak bingungnya tuh kayak seseorang yang lagi ada di kota yang baru yang nggak pernah didatengin. Jadi dia kayak ngelihat gedung-gedung tinggi, kebingungan gitu. Ini di mana sih gitu. Jadi polisi yang patroli itu ingin menolong dia. Jadi mereka mendekati si laki-laki ini. Setelah mendekati laki-laki ini, lalu laki-laki ini bertanya, ini di mana ya? Loh, polisi makin bingung. Kok laki-laki ini nanya ini di mana ya? Terus laki-laki ini juga bertanya, ini tahun berapa? Dan akhirnya polisi mikir, kenapa nih orang? Terus polisi bertanya, mana nih KTP-mu, mana kartu identitas kamu? Waktu laki-laki ini memberikan KTP-nya, dilihatlah sama polisi ini. Setelah dilihat, polisi kaget. Kenapa? Karena KTP yang diberikannya itu KTP yang dikeluarkan oleh Uni Soviet pada tahun 1956. Sedangkan pada saat itu Uni Soviet sudah nggak ada. Uni Soviet itu bubar pada tahun 1991 dan pecah ke beberapa belas negara, sekitar 15 negara. Salah satunya adalah negara Ukraina. Di KTP itu tertera nama si laki-laki tersebut. Laki-laki ini bernama Sergei Ponomarenko. Di KTP itu disebutkan bahwa dia lahir di tahun 1932. Akhirnya polisi bingung dan dia juga bingung, sama-sama bingung. Akhirnya polisi membawa dia ke markas polisi. Меня зовут Пономаренко Сергей. Родился в Киеве 17 июня 1932 года. Terus setelah dia memberikan kartu identitasnya, polisi tanya, kamu tuh umurnya berapa? Terus dia bilang umur saya 20-an. Lalu polisi bingung. Kalau dilihat dari KTP-nya, dari kartu identitasnya itu dia lahir di tahun 1932, sedangkan pada saat itu tahun 2006. Artinya dia harusnya berumur 70-an tahun. Dan polisinya ngirain, oh maybe he has mental problem. So polisi membawa dia ke rumah sakit jiwa. Waktu dia sampai di rumah sakit jiwa, masih dia berdiri di resepsionis. Resepsionisnya itu agak nggak suka lihat dia, soalnya resepsionisnya itu lagi pegang handphone dan dia tuh yang nyari
telepon kabel yang pakai panjang itu, dia lagi nyari itu. Oke, abis itu dia dibawa masuk ke satu ruangan dan dia diwawancarai oleh seorang profesor ini namanya Krutikov. Profesor ini bertanya tentang detailnya dia gitu kan. Terus dia bilang bahwa nama dia adalah Sergei Ponomarenko. Terus umurnya 25 tahun. Lalu dia tinggal di kota Kiev juga. Sama-sama kota Kiev, tapi dia bilang dia itu tinggal di tahun 1956 pada saat itu. Profesornya bertanya kembali bagaimana prosesnya kamu bisa sampai di sini. Terus dia bilang pada saat itu rupanya dia itu sedang berjalan-jalan sore setelah kerja. Terus dia dapat waktu free, dia jalan-jalan sore dengan pacarnya. Lalu mereka lagi foto-foto. Terus dia melihat satu objek di langit yang berbentuk seperti lonceng. Terus profesornya tanya, apakah maksud kamu UFO? Dan dia nggak tahu gitu. Terus dia hanya bilang itu a very big object with a bell shaped. Dan setelah dia lihat UFO itu, dia nggak bisa menjelaskan lagi. Tiba-tiba dia udah ada di tahun 2006 ini. Profesor ini bingung, terus dia bilang, kalau memang nggak jelas, kamu bisa lihat kamera aku, foto-foto yang ada di dalam itu, cuci saja. Kamu akan tahu apa yang aku ceritakan. Dan anehnya pada saat mereka bercerita itu, jam dinding dan jam si profesor itu berhenti pada pukul 12.32. Sama-sama berhenti di pukul 12.32. Jadi si profesor ini setuju, oke, kita akan cetak film-film yang ada di kameranya. Jadi mereka mendatangkan satu ahli fotografi juga. Jadi ahli fotografi ini bisa ngelihat ini foto-fotonya memang editan kah atau memang benar-benar asli foto yang ada di situ. Jadi pada saatnya si Sergei ini menyerahkan kameranya itu, si ahli fotografi ini benar-benar yang kaget karena kamera yang diserahkan itu adalah kamera jadul yang bermerek Yashica Flex. Kamera ini diproduksi oleh perusahaan Jepang pada saat itu dan kamera ini berhenti produksi di tahun 1970-an. Jadi kamera itu udah nggak ada. Kalaupun ada berarti kamera itu akan seperti kamera antik pasti ya. Modelnya udah tua, udah pasti seperti itu. Tapi kamera yang diserahkan Sergei ini benar-benar kamera yang baru, yang kondisinya sangat mulus dan benar-benar kayak baru gitu. Terus pada saat filmnya itu juga dibuka, filmnya itu yang masih kondisi mulus yang sebenarnya actually it's impossible because it's like stop producing in 1970s, right? So mereka benar-benar bingung. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencetak foto-foto tersebut. Jadi pada saat itu bukan kayak sekarang ya bisa dicetak, oke, digital you go, then in 5 minutes foto kamu akan terbentuk. Pada saat itu membutuhkan beberapa hari untuk mencetak foto-foto yang ada di kameranya si Sergei. Jadi Sergei ini dimasukkanlah ke dalam satu sel. Jadi masih seperti tahanan lah ya. Dia dimasukkan ke satu sel. Setelah beberapa hari, setelah foto-foto itu tercetak, mereka ingin panggil Sergei lagi. Ternyata Sergei itu benar-benar yang udah hilang. Ingat ya, dia itu di dalam sel yang impossible for you to go out because sekarang kan akan dijaga di pintu keluar dan dia itu benar-benar hilang seperti ditelan bumi, nggak tahu kemana, nggak tahu di mana, bagaimana caranya dia keluar dari tempat itu. Setelah dia hilang di situ, profesor dan ahli fotografi ini lihat fotonya, ternyata foto-fotonya itu benar-benar seperti apa yang dia ceritakan. Foto-foto itu berasal dari tahun yang dia ceritakan, yaitu 1932. Terus di foto-foto itu ada satu foto yang memang benar dia itu lagi foto ke atas dan ada objek yang berbentuk seperti UFO. Setelah itu juga di foto itu ada foto pacarnya si Sergei Ponomarenko ini. Lalu mereka menelusuri si pacarnya ini. Setelah ditelusuri, yang mereka temukan itu adalah seorang nenek-nenek yang berumur 74 tahun. Dan ketika ditemui nenek ini nggak kaget gitu. Terus nenek ini ditanya, kamu kenal nggak dengan pria ini gitu? Oh, kenal, ini Sergei Ponomarenko, ini adalah tunanganku pada tahun 1950-an itu. Terus juga nenek ini juga berkata bahwa pada tahun 1950-an itu memang Sergei Ponomarenko ini pernah hilang selama 1 minggu. Dan setelah dia kembali, dia refuse to talk about like kemana dia pergi. Dia nggak bilang dia kemana pergi. Nenek ini menunjukkan foto-foto yang mirip
seperti apa yang diberikan oleh Sergei ini. Dan jadi foto ini kayak ada di 2 dimensi. Lalu juga nenek ini menunjukkan foto Sergei di tahun 2050 katanya. Jadi di tempat yang sama itu Sergei foto, tapi udah banyak gedung-gedung pencakar langit gitu. Yang satu lagi foto yang memang dia foto pada saat 1932 itu. Jadi dia sebenarnya sudah traveling ke 2006 dan juga ke 2050. Tetapi yang 2050 ini we are not sure about that because anything can happen in 2050. Kita lihat aja nanti apakah benar-benar seperti apa yang difoto oleh Sergei Ponomarenko ini. Dan Sergei ini meninggal di tahun 1978. Sebenarnya banyak sih spekulasi yang menyatakan bahwa Sergei ini, oh ini bukan, ini adalah hoax dan ini adalah benar-benar nyata. Tapi dari cerita yang hari ini itu adalah benar-benar kejadian yang aneh, yang gimana sih dia bisa datang ke tahun 2006, terus gimana juga waktu itu pada saat itu jam dan jam dinding itu berhenti, dan juga bagaimana dia hilang dari sebuah sel. It's still a question mark for everyone. Tapi ya cerita-cerita ini sebenarnya pasti ada pro dan ada yang kontra. Kalau misalnya yang kamu suka cerita time traveler, of course you will believe it, right? Kalau yang kamu percaya tentang time traveling itu ada, ya ini. Tapi juga ada pendapat yang kontra, yang mereka itu yang ngulik-ngulik kira-kira ini benar nggak, oh ini hoax karena ini karena ini. Jadi depends actually bagaimana kita menyikapinya. So that's all from me today guys. Jangan lupa untuk subscribe dan like on my videos. Ditunggu cerita-cerita berikutnya yang lebih menarik. So stay safe and bye-bye.